Bayangkan sebuah mesin yang bisa mengubah cara kita melihat kendaraan ramah lingkungan yang tidak hanya efisien, tapi juga mampu menandingi bahkan mengguncang seluruh industri kendaraan listrik. Itulah yang dibawa oleh mesin fuel cell hidrogen Honda. Teknologi yang satu ini mungkin belum begitu populer di Indonesia, tapi siapa sangka mesin ini punya potensi besar untuk mengakhiri kejayaan kendaraan listrik berbasis baterai. Jadi, siapkan diri kalian, karena di video kali ini kita bakal ngulik cara kerja dan keunggulan mesin canggih yang satu ini, dan kenapa ia bisa jadi game change bagi industri otomotif. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Mesin fuel cell atau sel bahan bakar adalah teknologi yang mengubah hidrogen menjadi listrik. Jadi, bukan cuma baterai yang jadi sumber energi utama, melainkan hidrogen. Proses ini terjadi dalam sel bahan bakar yang menggunakan katalisator untuk memisahkan hidrogen menjadi proton dan elektron, yang akhirnya menghasilkan listrik. Di dalam sel bahan bakar, hidrogen dimasukkan ke anoda, sementara oksigen dari udara diambil melalui katoda. Reaksi kimia di dalam sel bahan bakar menciptakan arus listrik yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan motor listrik pada kendaraan. Hasil sampingannya cuma air murni dan bisa diminum yang bikin mobil ini sangat ramah lingkungan. Salah satu daya tarik utama mesin hidrogen Honda adalah emisinya yang hampir nol. Berbeda dengan kendaraan bermesin konvensional yang menghasilkan gas buang berbahaya, kendaraan fuel cell hanya mengeluarkan uap air, jadi bisa dibilang ini adalah kendaraan dengan jejak karbon hampir tak terlihat. Berbeda dengan kendaraan listrik baterai yang bisa memakan waktu berjam-jam untuk pengisian penuh, kendaraan hidrogen hanya memerlukan waktu sekitar 3-5 menit untuk pengisian bahan bakar. Jadi seperti mobil konvensional, Anda bisa langsung melaju tanpa menunggu berlama-lama. Honda Clarity Fuel Cell misalnya dapat menempuh lebih dari 500 km hanya dengan satu pengisian hidrogen. Ini jelas lebih efisien ketimbang beberapa kendaraan listrik murni yang seringkali punya batasan jarak tempuh di bawah 400 km. Mesin fuel cell Honda menawarkan efisiensi yang luar biasa. Dibandingkan dengan mesin pembakaran internal, efisiensi sistem hidrogen lebih tinggi karena konversi energi dari hidrogen menjadi listrik lebih optimal. Dengan kata lain, lebih sedikit energi yang terbuang sia-sia. Hidrogen yang digunakan dalam kendaraan fuel cell ini sangat efisien. Dengan hanya sedikit hidrogen, kendaraan ini dapat menempuh jarak jauh, sehingga konsumen bisa menikmati penghematan biaya bahan bakar dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Salah satu tantangan utama kendaraan listrik berbasis baterai adalah berat baterai itu sendiri. Dengan menggunakan hidrogen, beban yang ditanggung oleh kendaraan menjadi lebih ringan, karena sel bahan bakar jauh lebih ringan dibandingkan dengan baterai besar yang biasanya digunakan pada mobil listrik. Stasiun pengisian hidrogen bisa lebih cepat untuk dibangun dan lebih ramah lingkungan ketimbang stasiun pengisian baterai untuk mobil listrik. Ini membuka kemungkinan adopsi yang lebih luas di masa depan dengan waktu pengisian yang hampir setara dengan pengisian bahan bakar mobil bensin atau diesel. Biaya operasional kendaraan hidrogen lebih rendah karena tidak membutuhkan banyak perawatan dibandingkan dengan kendaraan berbasis mesin pembakaran internal. Dan seiring berkembangnya teknologi hidrogen, biaya produksi sel bahan bakar akan semakin terjangkau, memungkinkan harga kendaraan untuk lebih kompetitif. Jadi meskipun kendaraan listrik baterai saat ini tengah mendominasi, jangan lupa bahwa hidrogen punya potensi untuk mengakhiri kejayaan kendaraan listrik dalam beberapa tahun ke depan. Dengan efisiensi yang lebih tinggi, waktu pengisian yang lebih cepat, dan emisi yang hampir nol, mesin hidrogen Honda ini siap jadi penerus mobil masa depan. Apakah kita akan melihat era baru kendaraan ramah lingkungan dimulai dari sini? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi yang jelas masa depan kendaraan sudah mulai beralih. Kalau menurut Anda, apakah hidrogen bisa mengalahkan kendaraan listrik? Yuk, tulis pendapatnya di kolom komentar.